Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhilianisi dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembicara ideal. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembicara ideal, alangkah baiknya kita simak video berikut sebagai gambaran tentang seorang pembicara ideal. Kita langsung mulai saja. Kita sambut narasumber kita, Najwa Shihab. Tepuk tangan yang paling meriah dari teman-teman semua. Selamat datang, Mbak. Oke, selamat datang Mbak Nana. Silakan duduk dulu, Mbak. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman semua, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, silakan ya kalau ada yang mau bertanya, boleh melalui Instagram di @amarif institute dan Indonesia Millennial Movement. Cek. Tes, Assalamualaikum. Iya. Baik Mbak Nana, selamat datang di Indonesia Millennial Movement, Mbak. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan menjadi bagian dari Percaya Indonesia, meyakini dan menghargai. Di depan Mbak Nana ini udah ada 100 orang terpilih, Mbak, dari 34 provinsi. Yang sebagian besar dari mereka juga ini punya hobi menulis nih, Mbak. Jadi semoga bisa memperkaya hasanah literasi kebinekaan kita ke depan. Amin, amin. Iya, gitu. Dan mereka juga punya, ini Mbak, kalau Mbak Nana sapa mereka dengan milenial Indonesia, nanti mereka punya jawaban, Mbak. Boleh dicoba, Mbak. Milenial Indonesia. Apa menghargai? Meyakini, menghargai. Gitu. Oke, jadi sore ini kita akan berbincang santai aja, Mbak, tentang Percaya Indonesia. Nah, kita semua sama-sama tahu nih kalau Mbak Nana ini Duta Baca Indonesia ya, dan juga founder narasi.tv. Ada yang subscribernya di sini? 1.092.000 saya lihat ya, Mbak ya. Oke, Mbak, bicara tentang Percaya Indonesia. Apa sih yang Mbak Nana yakini tentang Indonesia, khususnya tentang anak muda Indonesia? Saya mau tahu dulu, ini jadi syaratnya susah nggak sih untuk kepilih ikut ini? Susah ya? Siapa pengen tahu siapa yang bisa cerita dalam 1 menit susahnya seperti apa? 1 menit aja tapi. Coba, apa aja yang harus... Oke. Pengen tahu. 1 menit aja. Ya, 1 menit dari sekarang. Namanya siapa ini? Tes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry saya menggunakan teknik bicara cepat untuk demi 1 menit. Ini kesusahannya pertama itu membuat esai dengan tema Percaya Indonesia. Di sini kita dihadapi dengan kasus konflik. Konflik dengan banyak, yaitu setelah itu kita dihadapi dengan membuat esai video. Pasti teman-teman sekalian berpikir bahwa kita tidak pede dalam menggunakan sosial media untuk vlog. Pasti banyak yang tidak pede. Yakin tidak? Percaya tidak? Ah, gitu. Di situ kita diuji mental kita sebagai generasi muda milenial untuk menjadi istilahnya sebagai seorang YouTuber. Terus di situ kita diuji sebagai karya tulis kita. Bagaimana cara kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, merdeka. Dan mungkin itu saja. Terima kasih kepada Kak Najwa. Jadi tesnya. Minta maaf ya, sorry. Kak Najwa minta foto. Sorry. Ya guys, sekarang saya bersama Kak Najwa. Di sini Beta bicara. Oke, terima kasih. Nah, ininya dah. Ya. Mungkin kepada Kak Najwa terima kasih. Jadi apa tadi nggak jelas ngomongnya apa? Jadi tesnya 2. Tesnya 2, bikin esai sama bikin video. Ada bikin vlog,
Bikin vlog. Ada bikin esai dan ada mengisi form juga. Mengisi form. Tadi saya dibilangin yang daftar 1.000 lebih, yang dipilih akhirnya cuma 100. Luar biasa. Jadi berarti yang ada di sini anak-anak muda pilihan. Anak-anak muda pilihan. Dan kalau ditanya kenapa saya percaya Indonesia, jawabannya salah satunya karena 100 orang pilihan yang ada di sini. Karena sesungguhnya adik-adik, saya yakin bangsa kita ini punya semua prasyarat untuk menjadi negara maju. Mari kita buka satu-satu. Yang pertama, sumber daya panas bumi, 40%-nya itu ada di tanah air kita. Yang kedua, prasyarat kenapa kita bisa jadi negara maju, kelas menengah kita sekarang itu 45 juta, tapi diperkirakan di 2035 bisa sampai 135 juta. Dan di mana-mana kita tahu negara yang kelas menengahnya banyak, itu berarti tingkat kependidikannya juga tinggi, daya belinya juga tinggi, dan karenanya peluangnya untuk berubah juga jadi lebih besar. Yang ketiga yang paling sering diomongin nih, yang saya tahu teman-teman juga sudah hafal, dalam waktu 10-20 tahun lagi bonus demografi kita sekarang ada di ambang bonus demografi. Jadi nanti anak-anak mudanya akan produktif, anak-anak mudanya akan berdaya. Satu lagi prasyarat kenapa kita bisa jadi negara maju, tingkat kependidikan dasar kita, enrollment pendidikan dasar kita itu 94%. Sama dengan Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Sekarang tantangannya bagaimana supaya tingkat pendidikan dasar yang sudah 94% itu bisa naik lagi menjadi SMP dan SMA. Tapi secara umum dengan negeri sebesar ini, dengan sebaran daerah sebesar ini, 94% enrollment pendidikan dasar itu sesuatu yang positif. Yang juga kenapa kita harus percaya kita bisa jadi negara maju adalah keragaman yang luar biasa. Suku kita ada berapa? 1.300-an. Bahasa daerah sudah 700. Jadi begitu beragam, begitu kaya, dan itu semua adalah prasyarat. Itu semua adalah alasan kenapa kita percaya pada Indonesia, dan itu baru segelintir dari begitu banyak. Saya yakin kalau kita mau list satu-satu, tidak akan habis nih waktu kita untuk menemukan alasan kenapa Indonesia seharusnya 100 tahun usia kemerdekaan 2045, kita sudah jadi negara yang maju. Tapi saya mau balik seperti ini. Pernah tidak kita membayangkan, pernah tidak adik-adik membayangkan apa yang akan dilakukan ketika usia kemerdekaan kita 100 tahun? Kira-kira kalian usia berapa ya waktu itu? 45. Iya, itu kan 26 tahun lagi ya. Berarti kalau sekarang rata-rata 20 tahun ya berarti ya usia 45, 46 itu usia-usia emas. Usia-usia calon presiden. Usia-usia calon pengusaha unicorn. Usia-usia orang yang berpengaruh dan bisa mengambil keputusan-keputusan besar dan penting di negeri ini. Ketika Indonesia persis 100 tahun kemerdekaan, anak-anak pilihan inilah yang akan menduduki posisi-posisi puncak. Dan apa yang bisa kita lakukan ketika itu. Saya percaya adik-adik, kita punya 3 isu penting kalau bicara di negeri ini. Yang pertama anti korupsi, yang kedua toleransi, yang ketiga partisipasi. 3 isu yang menurut saya jadi tantangan besar negeri, sekaligus juga isu yang harus betul-betul kita lakukan berbagai upaya. Isu-isu juga itu yang selalu berusaha saya bawa ke acara-acara baik di Narasi.tv maupun Mata Najwa. Kalau diperhatikan isu-isunya selalu bergulat di 3 hal itu. Selalu juga saya bawa ke daerah-daerah kalau ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa, baik saya sebagai jurnalis atau saya sebagai Duta Baca Indonesia. Karena memang kalau kita lihat sekarang korupsi. Yang saya khawatirkan sekarang, orang makin lama makin merasa korupsi itu sesuatu yang, sudah ada nuansa pesimisme. Kalau dulu KPK berhasil operasi tangkap tangan, kita merasa, wah prestasi luar biasa. Tapi makin kesini makin sering, makin merasa sudah biasa. Dan itu bahaya. Ketika anak-anak muda
sudah melihat korupsi sebagai sesuatu yang memang jamak dan ya tidak apa-apa pejabat melakukan itu. Toh sudah seratusan pejabat tahun ini saja sudah tertangkap. Toh kalau sudah masuk penjara bisa hidup enak juga seperti kos-kosan mewah. Toh sudah masuk penjara bisa pura-pura di penjara palsu padahal sesungguhnya penjaranya bukan yang itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di proses penegakan hukum kita yang membuat saya khawatir anak-anak muda yang seharusnya marah kalau melihat ada pejabat yang mencuri uang kita, sekarang menjadi biasa. Dan itu yang harus kita lawan. Nah, sebelum kita membahas mengenai video tadi, alangkah baiknya kita tahu apa itu pengertian dari pembicara ideal. Pembicara ideal ialah pembicara yang berusaha memahami materi yang akan disampaikan, selalu berusaha untuk dapat memahami pendengarnya, situasi dan kondisi pembicaraan yang diciptakan dengan baik. Nah, membahas mengenai video tadi, video tersebut adalah video dari Najwa Shihab dalam Talkshow Indonesia Millennial Movement atau IMM pada tahun 2018. Siapa sih nggak kenal Najwa Shihab? Presenter dari program Mata Najwa, Duta Baca Indonesia, dan founder dari Narasi.tv. Nah, dari video tersebut terdapat ciri-ciri dari pembicara ideal. Yang pertama adalah pemilihan topik yang tepat. Dari video tersebut jelas adanya keserasian antara topik yang dibawakan oleh Najwa Shihab dengan audiens, di mana topiknya adalah percaya Indonesia, hal-hal yang harus diyakini oleh para pemuda milenial Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka. Topik yang diangkat ini sangat sesuai dengan audiens yang rata-rata berusia sekitar 19 hingga 20 tahun seperti yang telah dijelaskan dalam video tersebut. Nah, yang kedua adalah penguasaan materi. Dalam penguasaan materi ini dapat dilihat dari cara bicara yang tidak berbelit-belit namun step by stepnya itu terarah. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah memahami latar belakang pendengar. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa Najwa Shihab memahami latar belakang audiens, di mana audiens adalah anak-anak muda yang pada usia tersebut pembentukan karakter seseorang masih dapat dibentuk melalui motivasi-motivasi. Nah, yang keempat adalah memahami situasi. Dari video ini, Najwa Shihab sangat memahami situasi pendengar, di mana pendengar merasa sangat antusias terhadap topik pembicaraan. Dan sebagai pembicara, Najwa Shihab berusaha untuk membangun semangat para pendengar dalam hal perubahan Indonesia. Nah, yang kelima adalah merumuskan tujuan dengan jelas. Dari talk show tersebut dapat dilihat sangat jelas bahwa pembicaraan dari Najwa Shihab bertujuan untuk memotivasi audiens untuk membangun negeri Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Nah, yang keenam adalah menjalin kontak dengan pendengar. Dapat dilihat di video tersebut interaksi antara Najwa Shihab dengan audiens ketika menanyai syarat apa agar dapat mengikuti talk show ini. Selain kontak dengan peserta, Najwa Shihab juga melakukan eye contact dengan MC. Nah, yang ciri-ciri terakhir adalah memiliki kemampuan linguistik. Wah, kemampuan bahasa dari Najwa Shihab sangat tidak diragukan. Mengingat beliau adalah Duta Baca Indonesia dan founder dari Narasi.tv yang dalam narasi-narasinya menggunakan diksi yang tepat dan mudah dipahami oleh audiens dan kalimat-kalimatnya yang to the point. Hal ini juga ada dalam video tadi. Nah, itulah pembahasan dari ciri-ciri pembicara ideal dari seorang Najwa Shihab. Barangkali teman-teman ada koreksi, bisa komen di kolom komentar. Dan sekian pembahasan dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.